Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi sekarang dalam tahun ajaran baru, juga dalam tahun baru, tahun 2021. Pembelajaran kita yang pertama, dialog dengan agama Kristen, atau materi pertama dalam semester genap untuk tingkat 12 ini. Tujuan dari modul dialog dengan agama Kristen ini, yang pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena diperkenankan mengenal agama Kristen Protestan, walau pengenalan ini sederhana. Yang kedua, sudi dan rela berteman dengan saudara-saudari yang beragama Kristen Protestan. Yang ketiga, mendeskripsikan atau memberikan gambaran sejarah singkat gereja Lutheran. Keempat, menganalisa ciri-ciri dari Protestantisme. Yang kelima, membedakan ajaran Protestan dengan gereja Katolik. Menyimpulkan kegiatan ekumene. Dan mengevaluasi dialog dari gereja Katolik dengan gereja Protestan selama ini. Oke. Yang pertama, kita akan melihat sejarah singkat gereja Lutheran. Gereja Lutheran itu adalah gereja yang didirikan oleh Martin Luther, yang disebut juga gereja Kristen Protestan. Kristen, karena mereka masih mengikuti ajaran Kristus. Protestan, karena persekutuan ini atau gereja ini terhimpun dimulai oleh aksi protes Martin Luther kepada gereja Katolik, terutama pimpinannya yang berada di Roma, yang adalah Sri Paus. Alasan protes dari Martin Luther. Pada abad ke-16, yaitu tahun 1500-an, keadaan gereja amat jelek. Mengapa kok bisa disebut jelek? Gereja terlibat dalam banyak urusan duniawi. Yang kedua, Paus menjadi sangat berkuasa dan memegang supremasi atau kekuasaan, baik dalam urusan gereja maupun urusan negara. Sementara itu terjadi juga pemilihan Paus yang tidak pantas. Misalnya Paus Alexander ke-6 dan Paus Leo yang ke-9. Ada hitungannya suap. Sering terjadi korupsi dan komersialisasi jabatan dalam gereja. Yang keempat, banyak pejabat gereja menjadi pangeran duniawi dan melalaikan tugas rohani mereka, sehingga imam-imam paroki tidak terdidik, hidup dengan istri gelap, seringkali bodoh, tidak mampu berkhotbah, dan tidak mampu mengajar umat. Mereka masuk karena menyuap. Keadaan semacam ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang kelima, maaf di situ tertulis D, sebetulnya E, teologi skolastik menjadi mandul atau teologi keselamatan. Dan masalah dogmatis, ajaran tetap gereja, dianggap sebagai perdebatan tentang hal sepele antara aneka aliran teologis. Keenam, banyak persoalan teologi mengambang dan tidak pasti. Banyak kebiasaan di dalam umat belum seragam. Jadi banyak umat yang masih bingung yang betul yang mana. Ketujuh atau G, iman bercampur tahyul. Kesalehan berbaur dengan kepentingan duniawi. Dan agama sering merupakan rutin sosial sehari-hari. Yang profan dan yang suci bercampur aduk. Yang profan itu yang coraknya keuntungan, tapi yang suci, yang keilahian itu bercampur aduk, sulit dibedakan.
Akhirnya banyak orang yang ingin memperbaharui hidup gereja, namun tidak ada tanggapan dari gereja sendiri. Kemudian tampillah Martin Luther yang pertama dia menyerang penjualan indulgensi. Indulgensi itu kita yakini sampai sekarang masih berjalan di Katolik, yaitu keringanan hukuman dosa, keringanan. Yang kedua, membela beberapa pandangan baru, khususnya ajaran tentang pembenaran hanya karena iman atau sola fide. Martin juga menyerang wewenang paus dan menolak beberapa ajaran teologi sebelumnya. Dia hanya berpedoman pada Alkitab dan hanya sesuai dengan tafsirannya sendiri. Atau dikatakan sola scriptura, yaitu pembenaran hanya berdasar dari Injil atau kitab suci. Kalau tidak berasal dari kitab suci, maka itu diragukan kebenarannya atau malah ditolak. Juga dia ragu terhadap ajaran-ajaran para teolog yang mendukung perbuatan-perbuatan saleh. Misalnya itu tadi yang pertama, indulgensi. Kemudian ada stipendia untuk misa arwah. Stipendia itu seperti dana atau kolekte. Yang ketiga, sumbangan untuk membangun gereja bersama dengan patung-patung yang menghiasinya, itu dikatakan dia tidak setuju. Pajak untuk Roma, ziarah dan puasa, karena nggak ada dalam ajaran kitab suci. Relikwi dan kaul-kaul untuk para biarawan-biarawati. Relikwi itu pengakuan terhadap sesuatu dari para kudus, itu dianggap mempunyai nilai sejarah, hal yang sangat dihargai. Nah, mengapa Martin Luther ragu dan menyerang? Karena semua tidak ditemukan dalam kitab suci, maka ditolaknya. Nah, intinya ajaran Luther, yang pertama, semua ajaran teolog itu tidak bermanfaat untuk memperoleh keselamatan. Yang perlu hanya satu, beriman atau sola fide. Orang yang percaya dibenarkan Allah tanpa mengindahkan perbuatan baik manusia. Itu dikatakan sola gratia, anugerah dari Allah. Yang ketiga, dengan sendirinya orang yang dibenarkan atau orang beriman itu akan berbuat baik dengan bebas dan tenang. Jadi perbuatan baik bukan karena cemas akan keselamatannya, tapi karena anugerah Tuhan. Akhirnya, ya, permulaannya awalnya Roma kurang menyadari yang terjadi. Kritikan atau protes dari beberapa orang yang tadi puncaknya pada Martin Luther. Lalu gereja juga bereaksi salah, kurang tepat, sehingga tidak mampu mengarahkan para pemprotes atau para pengkritik itu lagi. Sampai akhirnya pada tahun 1520 Luther diekskomunikasi atau dikeluarkan dari gereja oleh Paus. Dan tahun 1523 Luther dikucilkan oleh Kaisar Roma. Walau demikian, karena pengikut Martin Luther ini banyak, terutama di Jerman, maka terbentuklah persekutuan sendiri, yaitu yang kita sebut sekarang dengan istilah Gereja Kristen Protestan atau Kristen Lutheran. Demikian penyampaian tentang sejarah singkat Gereja Lutheran. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan WA Japri secara langsung. Amin. Berkah dalam.